Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Duna Rizky Febrianti dari program studi D4 Administrasi Bisnis kelas 1A. Sekarang saya akan menunjukkan sebuah video yang mempresentasikan tentang bisnis yang akan saya tunjukkan kepada teman-teman semua, bisnis apa yang bisa menjadi inspirasi kita untuk bisa memulai menjalankan sebuah bisnis. Oke, selanjutnya mari kita dengar penjelasan yang satu ini. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut ke bisnis yang akan saya jelaskan ini, pertama-tama apa sih bisnis itu sendiri? Nah, bisnis bisa dikatakan sebagai kegiatan memperjualbelikan barang atau jasa kepada konsumen untuk memperoleh laba atau keuntungan. Selanjutnya teman-teman, kita akan terjun langsung ke salah satu bisnis yang sukses dari awal berdirinya sampai sekarang, sampai detik ini. Tentu teman-teman tidak asing dong mendengar kata atau logo KFC ini. Ya, siapa yang nggak tahu KFC? Restoran cepat saji ayam goreng yang cabangnya udah banyak sekali di Indonesia ini. Bahkan di seluruh dunia udah banyak cabang-cabang dari KFC ini sendiri. Nah, untuk mendalami apa sih KFC itu atau awal mula berdirinya KFC itu, oke, selanjutnya tonton video ini. Sebelum melanjutkan menonton videonya, pastikan kuota dan wifi-nya lancar. September 1890, Colonel Sanders, pendiri perusahaan restoran siap saji raksasa dunia, Kentucky Fried Chicken atau KFC lahir. Saat masih berusia sangat muda, ayah Sanders meninggal dan memaksa dia harus tinggal bersama pamannya di Indiana, Amerika Serikat. Sejak muda, Sanders dikenal sebagai orang yang temperamental dan kontroversial. Dalam karir pekerjaannya pun, Sanders mengalami banyak kegagalan. Dia gagal sebagai pengacara, salesman asuransi, lampu, hingga salesman ban untuk bekerja di Michelin. Pada tahun 1930, Sanders memulai sejarahnya di KFC setelah dia membuka restoran kecil di stasiun pengisian bahan bakar Shell. Pada tahun itu juga, Sanders menginjak salah satu momen penting bisnisnya. Setelah terlibat baku tembak dengan Matt Stewart, akibat persaingan bisnis, Matt Stewart mengecat papan iklan yang mengarahkan pengendara pada stasiun bahan bakar tempat restoran Stewart berada. Kesal karena perbuatan Stewart, Sanders bersama dua pegawai Shell terlibat baku tembak dengan Stewart yang menyebabkan seorang pegawai Shell meninggal dan Stewart masuk penjara. Masuknya Stewart ke penjara melambangkan bisnis Sanders karena stasiun bahan bakar Shell tak memiliki saingan sehingga restoran Sanders laris manis. Sejak tahun itu pula, Sanders fokus menggarap restorannya hingga terkenal di kalangan masyarakat Kentucky. Sanders kemudian mendapatkan gelar kolonel non-militer, satu gelar tertinggi di negara bagian Kentucky pada tahun 1935. Pada tahun 1940, Sanders menyelesaikan resep rahasia KFC menggunakan alat bertekanan tinggi yang membuat ayam lebih cepat matang dibandingkan dengan digoreng pada katel. Langkah penting Sanders pada bisnisnya terjadi pada tahun 1952 saat Sanders memutuskan menjadikan KFC sebagai restoran waralaba. Dan pada awal 1960-an, KFC menjadi salah satu restoran siap saji yang berekspansi ke luar negeri. KFC pun dapat ditemukan di Inggris, Kanada, Jamaika, dan Meksiko. Kejadian penting lain bagi Sanders dan KFC terjadi pada tahun 1964 saat Sanders akhirnya memutuskan untuk menjual perusahaannya KFC senilai $2 juta Amerika Serikat pada rekan bisnisnya di Kentucky. Meski telah menjual KFC, tak berarti hubungan Sanders dengan KFC berakhir.
Pada tahun 1974, Colonel Sanders sempat menuntut KFC senilai 112 juta dolar Amerika karena dianggap menggunakan nama dan wajahnya untuk menjual produk-produk selain ayam goreng. Gugatan itu akhirnya diselesaikan di luar pengadilan dan Sanders memperoleh kompensasi sebesar 1 juta dolar Amerika Serikat. Sang legenda ayam goreng, Colonel Sanders menutup mata selama-lamanya pada tahun 1980 di usia 90 tahun. Sanders dengan segala kontroversinya tetap menjadi sejarah di industri restoran dunia. Meski Sanders sebelum akhir hayatnya mengatakan KFC sudah tidak lagi menggunakan resepnya, KFC nyatanya masih menjadi salah satu makanan favorit di seluruh dunia. Dan Sanders tetap dikenang karena membuat restorannya terkenal sebagai jagonya ayam. Nah, gimana videonya? Itu video singkat tentang KFC dan pendirinya. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Wina. Nah teman-teman, itu dia video dari sejarah berkembangnya KFC dari mulai pendirinya sampai gimana sih hidup Pak Sanders ini dalam menciptakan KFC ini sendiri. Nah selanjutnya teman-teman pasti tahu dalam sebuah bisnis tidak mungkin bisnis yang kita buat itu tiba-tiba menjadi bisnis yang terkenal, bisnis yang sukses. Karena semua itu ada prosesnya dong, proses yang dituju atau proses yang ditempuh sama bisnis kita sendiri itu. Seperti salah satu contohnya bisnis KFC ini. Tidak mungkin KFC menjadi restoran cepat saji seperti saat ini yang memiliki banyak cabang, yang banyak diminati oleh orang-orang saat ini. Nah, selanjutnya ada video strategi pemasaran apa atau strategi penjualan apa sih yang diterapkan oleh KFC ini sendiri untuk menaikkan produknya ini, produk KFC dari awal mula berdirinya sampai saat ini yang sukses ini. Langsung aja kita tonton videonya. Deskripsi perusahaan dari KFC. KFC merupakan contoh perusahaan pertama yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer yang menjadi dasar penerapan aplikasi nyata, penggunaan media komunikasi dan pengelolaan data perusahaan. Perusahaan ini terus mengembangkan sistem informasinya untuk menunjang bisnisnya agar lebih efektif dan berdaya saing tinggi. KFC menggunakan sistem informasi berbasis komputer untuk mengembangkan sistem order yang berbasis internet, melengkapi sistem order via telepon, bahkan merambah ke sistem jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter untuk membangun komunikasi melalui situs tersebut, serta berbagai penawaran promo via email dan internet. Hal ini terbukti meningkatkan keuntungan perusahaan KFC sendiri. PT Fast Food Indonesia merupakan pemilik tunggal waralaba KFC di Indonesia yang didirikan oleh Lion Group pada tahun 1998. Pertumbuhan perusahaan yang cepat membuat manajemen memutuskan bergabung dengan Salim Group sebagai pemegang saham utama pada tahun 1990. Pada tahun 1993, perusahaan terdaftar sebagai emiten di Bursa Efek Jakarta sebagai langkah memperbesar pasar KFC. Keberhasilan perseroan menjadikan KFC memimpin pasar restoran cepat saji. Perseroan senantiasa memonitor posisi pasar dan kualitas KFC dari berbagai bidang. Evaluasi salah satunya dilakukan berdasarkan masukan dari konsumen untuk meningkatkan kualitas produk, layanan dan fasilitas melalui brand image tracking study dan CAPS management system. Apa saja strategi yang dilakukan KFC dalam memasarkan produknya? Yang pertama, kesempurnaan resep makanan. KFC selalu menyempurnakan cita rasanya setiap saat untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan atau konsumennya. Cita rasa yang selalu disempurnakan tersebut merupakan inovasi untuk tetap menjadi yang terdepan dari jajaran makanan cepat saji. Inovasi yang disempurnakan ini mampu menciptakan kreasi menu baru yang beragam dengan tidak merupakan ciri khas dari KFC.
Yang kedua, fasilitas yang lengkap. KFC dalam setiap outletnya selalu memberikan berbagai fasilitas yang lengkap kepada konsumen yang datang. Strategi pemasaran KFC ini merupakan pendukung untuk memberikan kepuasan pada pelanggan yang lengkap. Di antaranya ketersediaan layanan internet gratis dengan pemberian fasilitas yang lengkap pada setiap outlet, counternya makanan konsumen akan semakin tertarik. Yang ketiga, pemilihan lokasi. KFC dibangun dengan menempatkan lokasi yang strategis sesuai dengan mobilitas masyarakat. Sebagian besar KFC didirikan pada daerah yang memiliki mobilitas masyarakat yang tinggi. Dengan pemilihan lokasi yang tepat, itu diharapkan konsumen bisa menjangkau counter KFC dengan mudah. Yang keempat, strategi harga. KFC menerapkan strategi harga dengan memberikan berbagai penawaran harga yang menarik kepada konsumennya. Di antara strategi ini adalah dengan memberikan paket harga yang sangat menarik dan menguntungkan bagi konsumennya. 5. Partnership dengan perusahaan lainnya. Salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan KFC adalah dengan merangkul beberapa industri musik untuk bekerjasama sehingga melalui musik KFC bisa berpromosi baik untuk kalangan remaja maupun dewasa. Selain itu, dalam hal promosi ini KFC memberikan hadiah kepada konsumen dengan memberi beberapa CD musik yang telah dibuat dari kerjasama tersebut. Inilah mengapa sampai saat ini KFC tetap selalu terdepan dalam segi apapun. KFC juga manfaat media televisi, radio untuk mempromosikan produk mereka dengan cara memasang iklan yang tentunya dengan cara ini sangat efektif untuk membuat masyarakat penasaran dengan rasa makanan atau minuman ditawarkan, terutama untuk menu baru. Tentu dengan dilakukannya strategi pemasaran tersebut sangat berdampak positif terhadap perusahaan KFC diantaranya. Semakin banyak konsumen yang membeli, semakin setianya konsumen yang sebelumnya tidak percaya akan cita rasa produk KFC. Dan tentunya hal itu membuat KFC pun meningkat. Sehingga saat ini masih banyak orang mengandalkan menu KFC sebagai menu makanan mereka saat di luar rumah ataupun makan di rumah melalui pesan antar KFC. Oleh karenanya, perusahaan KFC pun hingga kini masih terus bertahan dalam persaingan restoran makanan cepat saji. Kesimpulan, dalam memasarkan produknya, KFC sudah cukup baik. KFC terus melakukan inovasi dalam melakukan pemasaran, sehingga produknya cepat dikenal para konsumennya. Sehingga, sampai saat ini, KFC tetap menjadi pilihan masyarakat dalam memilih makanan cepat saji dimanapun mereka berada, sekalipun mereka berada di rumah, karena mereka dapat memesan menu KFC untuk diantar ke rumah. Saran, KFC harus terus melakukan inovasi dalam hal pemasaran. Strategi pemasaran yang unik dan kreatif tentu akan semakin menarik minat masyarakat untuk membeli menu yang ditawarkan, serta terus menciptakan menu-menu baru. Namun, KFC juga harus memberikan pelayanan yang semakin baik untuk para konsumennya agar mereka tetap setia memilih KFC. Di tengah menjamurnya restoran cepat saji ini di Indonesia. Wow. Jadi seperti itu teman-teman, strategi pemasaran dan strategi penjualan KFC itu sendiri. Menarik, benar-benar menarik. Dari awal berdirinya, dari awal dari gagal dulu sampai seperti saat ini sukses. Itu sebenarnya tidaklah hal yang mudah gitu, karena setiap bisnis itu harus mempunyai strategi pemasarannya. Nah, dari video ini aku ingin memberitahu kepada teman-teman kalau sebenarnya kita bisa mengikuti bisnis yang dijalankan oleh Pak Sanders ini, yaitu KFC. Kita bisa menjadikan motivasi, kita bisa menjadikan KFC ini, awal mula berdirinya KFC ini sampai kesuksesannya ini tuh menjadi motivasi kita supaya dalam berbisnis nanti kita bisa tekun, kita bisa mengikuti sebuah strategi dengan benar dan
di akhirnya itu tentunya usaha tidak akan mengkhianati hasil seperti KFC ini. Nah teman-teman, sepertinya sekian video dari saya. Semoga sejarah tentang KFC ini dan bisnis KFC ini menjadi motivasi untuk kita, menjadi gambaran untuk kita dalam membuat bisnis suatu saat nanti. Nah teman-teman, semoga dari video yang saya sampaikan ini kita sama-sama belajar dalam berbisnis, dalam memotivasikan diri untuk berbisnis, karena nyatanya sebuah usaha tidak akan mengkhianati hasil. Sekian video dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.